One, two, three, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast Kata Citra. Hello everyone, welcome to my podcast ya. Buat kalian semua nih ya yang baru aja gabung di podcast aku ini, selamat datang, welcome. Selamat menikmati podcast aku dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah. Kalian juga bisa like, share, serta komen podcast aku kalau kalian srek sama podcast aku. Dan buat yang sudah subscribe, I will say thank you for all of you, okay? Jadi buat kalian yang udah subscribe, aku thank you banget kalian sudah mendukung channel ini. Dan aku bakal akan terus update apa-apa cerita yang ada di Korea sana di hari Kamis ini. Sekarang karena hari Kamis, aku akan menemani malam Jumat kalian dengan review film Korea. Dan filmnya ini film horor teman-teman. Kenapa aku ambil tema horor ya nggak tahu, pengen aja gitu ya. Jadi aku akan bahas film tentang Korea dan aku bakal ada setiap minggunya teman-teman. Di Senin aku ada playlist dan hari Rabunya aku ada podcast curhatan. Lalu di Kamis aku punya podcast yang membahas tentang drama, film, dan juga apapun yang sedang terjadi di Korea. Dan juga di hari Sabtu malam minggunya aku punya podcast misteri judulnya Teror, tentang horor. Jadi di sana full horor. Semua cerita-cerita horor bakal aku ceritain. Entah itu urban legend atau mungkin pengalaman pribadi, bisa juga cerita-cerita yang ada di Wattpad gitu. Pokoknya aku kan bagiin cerita-cerita misteri buat kalian di malam minggu. Jadi biar malam minggu kalian horor gitu. Kalau bagiin di malam Jumat kayak gini, malam Jumat kan udah temanya serem ya. Kalau tambah serem kayaknya biasa aja gitu. Jadi aku bakal kasih di malam minggu gitu, oke? Dan gimana nih, kita udah memasuki berapa hari nih ya puasa? Buat kalian masih lancar puasanya? Kalau aku sih alhamdulillah lancar terus ya, setiap hari masih tetap kerja seperti biasa gitu ya. Dan aku rasa memang sedikit agak beda di bulan Ramadan kali ini gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang ngerasa biasanya beli takjil di jalan rame, jalanannya sekarang tuh sepi banget teman-teman. Di sini nggak tahu kalau di kota seperti apa, cuman kalau di desa nih, di tempat aku tinggal sekarang itu it's so quiet gitu. Jadi kayak tempatnya tuh sepi banget gitu. Ada yang jualan cuman nggak sebanyak tahun yang lalu gitu. Jadi kita berdoa aja semoga wabah ini dan virus ini cepat berakhir supaya kita semua kembali ke normal, oke? Dan baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke intinya. Cerita hari ini yang mau aku review filmnya judulnya Zero Megahertz gitu ya. Jadi zero kosong ya, kosong MHz gitu. Jadi ini kayak saluran apa namanya? Kayak saluran radio gitu loh teman-teman. Jadi kayak 0,0 saluran radio kan ada tuh yang 9,4 berapa megahertz gitu kan. Nah ini film ini bercerita tentang saluran seperti saluran radio gitu. Awalnya dulu aku mikir setelah aku baca judul film ini tuh, wah ini kayaknya hantunya keluar dari radio gitu. Ternyata enggak teman-teman. Jadi 0,0 MHz ini adalah nama sebuah klub gitu. Ternyata aku pikir dulu awalnya radio gitu, ternyata bukan gitu. Dan kita akan mulai ini ya, film horor Korea Selatan judulnya Zero Megahertz ini dibintangin oleh, aku bahas pemainnya dulu. Dibintangi oleh Eun Ji Ping. Kalau kalian tahu Jung Eun Ji gitu ya, Eun Ji Ping dia lead vokalnya di Ping. Ping itu kalau buat kalian yang belum tahu Korea ya, Ping itu nama sebuah girl band di Korea sana dan lumayan banyak albumnya juga. Mereka baru comeback kembali kemarin dengan Dum Dum. Kalau kalian udah anak K-pop pasti udah tahu gitu ya. Dan Jung Eun Ji ini di sini dia nggak sendirian teman-teman. Dia ada yang pasti ada pasangannya dong, masa iya sih nggak ada pasangannya. Dan di sini pasangannya cowoknya tuh Sunggyeolnya Infinite gitu. Kalau kalian juga anak K-pop pasti udah tahu Infinite gitu ya. Infinite tuh aku kasih tahu buat yang bukan anak K-pop ya. Infinite itu salah satu boy band Korea Selatan sana dan albumnya lumayan juga banyak gitu. Dan ya aku suka semua lagu-lagunya. Mungkin kalian tahu L Infinite. Nah ini salah satu temennya Sunggyeol gitu. Dan ini salah satu film perdana Jung Eun Ji gitu ya. Awalnya Eun Ji ini main di drama teman-teman. Dramanya banyak, yang terkenal tuh yang di Replay main sama So In Guk. Itu dia legit banget namanya setelah main drama itu. Jadi Jung Eun Ji sendiri ini
Dia biasanya main drama ya teman-teman. Dan sekarang ini debut pertama dia di film gitu, dan langsung film horor gitu ya, yang nggak sih? Dan wow, amazing. Nggak usah diraguin lagi, aktingnya bagus gitu ya. Kalau Sung Gil sih, dia juga pernah main drama sih teman-teman. Sung Gilnya Infinite ini cuman ya standarnya inilah standarnya idol Korea kalau lagi main film gitu. Tapi menurut aku Sung Gil di sini dia apa namanya, proaktif banget, jadi dia memerankan karakternya dengan sangat baik gitu. Dan menurut aku film ini juga cocok buat teman kalian semasa social distancing ini, kalian bisa nonton film ini. Oke, ini rekomendasi aku. Ini udah lama ya teman-teman, tahun 2009 gitu, 2009 sorry 2019 gitu maksudku. Jadi tayangnya di ZGV Indonesia itu di bulan Juli bulan 7 di tahun 2019. Jadi udah cukup lama. Mungkin di YouTube ada kalian bisa lihat. Aku juga personally nontonnya di YouTube gitu waktu itu tahu film ini. Sebenarnya udah lama taunya, cuman gak ada subnya teman-teman. Di CGV tadi ya ada, di CGV ada subnya, cuman kalau di YouTube itu masih belum ada subnya gitu. Terus aku nyari di, biasa aku link download itu ada, cuman subnya belum ready gitu. Karena terus udah aku ketimbun sama film-film yang lain, akhirnya film ini terabaikan gitu. Dan baru beberapa minggu yang lalu aku nonton film ini, dan well cukup bagus juga ya. Jump scare-nya itu smooth teman-teman kalau menurut aku sih. Jadi nggak yang terlalu dedeng kayak gitu, nggak. Jadi jump scare-nya tuh ada, cuman smooth gitu. Jadi nggak terlalu bikin kita kayak loncat gitu. Tapi ada jump scare-nya, ada. Kalau kalian mungkin yang penakut banget, jump scare-nya ini mungkin buat kalian takut. Tapi kalau aku sering nonton film horor, apalagi film horor Amerika yang jump scare-nya banyak banget gitu ya, itu jadi udah nggak kaget lagi gitu loh. Dan Zero Megahertz ini termasuk film yang bagus, boleh ditonton. Ratingnya 1-10 ya 7 lah teman-teman ya. Bagus, 7-8 lah. 7,5-8. Berarti termasuk bagus kan gitu. Oke, aku ceritain singkat ya tentang film horror Zero Megahertz yang dibintangi Eunji sama Sung Gil ini. Dan seperti yang aku bilang tadi, Zero Megahertz itu adalah nama sebuah klub untuk peminat misteri. Jadi itu sebuah nama kayak klub gitu di sebuah kampus gitu, dan itu kerap sekali mengungkap fenomena-fenomena psikologis yang janggal seperti penampakan hantu, terus seperti gambar-gambar orbs atau titik-titik putih yang biasanya di kamera itu ya, kayak gitu-gitu. Jadi mereka ini ada 5 orang teman-teman di klub ini, termasuk Eunji sama Sung Gil Infinite tadi. Jadi aku sebutin dulu ya anggotanya Zero Megahertz tadi. Jadi sini ada Suhi ini diperanin oleh Jung Eun-ji, dan Sang Hyop ini diperanin oleh Sung Gil, dan ada juga Yoon Jung ini diperanin oleh Choi Hyun Hyung. Terus ada Han Suk diperanin oleh Shin Jo Hwan, dan Tae-soo diperanin oleh Jung Won Chang. Jadi mereka berlima ini, cowoknya itu ada 1, 2, 3, ada 3 teman-teman, yang ceweknya 2 gitu. Jadi Suhi sama Yoon Jung tadi cewek, terus Han Sok, Tae-soo sama yang Sopi tadi cowok gitu. Jadi mereka berlima akhirnya menantang diri mereka sendiri gitu. Mereka berlima ini, anggotanya ini menantang untuk mendatangi sebuah rumah yang terbengkalai, dan rumah itu populer banget untuk jadi tempat uji nyali. Jadi kayak urban legend gitu. Kayak di sini kayak Lawang Sewu kayak gitu-gitu. Terus rumah Darmo gitu yang ada di Surabaya itu kan ikonik banget kan buat pecinta-pecinta misteri gitu. Dan ini sama, jadi kayak rumahnya tuh udah lama banget terbengkalai, dan waktu di scene awal itu ditunjukin kalau rumah itu tuh ada pengusiran hantu gitu. Cuman si kayak cenayangnya itu, kayak si dukunya itu malah nggak bisa ngusir si hantu itu, malah dianya yang mati gitu. Jadi kayak dukunya itu nggak mampu ngusir si hantunya itu. Dan sekarang si 5 orang ini tadi, dia mau coba masuk ke rumah itu gitu loh teman-teman. Jadi mereka tuh uji nyali, tapi uji nyalinya nggak lihat-lihat gitu. Harusnya kan mereka kayak research dulu kan gimana rumahnya, apa mungkin ada apa-apa. Tapi mereka emang ini sih doyan banget kayak gini ya, emang namanya film ya, jadi kan emang harus ada seperti ininya, jadi biar ada jump scare-nya gitu. Jadi mereka tadi kan ceritanya mau nyari nyari tentang penampakan hantunya gitu. Niatnya mereka itu cuma
mau say hi sama hantunya gitu, nggak bermaksud untuk ngusir, enggak, mereka cuma mau say hi aja, jadi kayak hai ini gue gitu, kayak mau nunjukin oh ternyata ada, kita tuh hidup bersampingan kayak gitu-gitu sih. Itu sih pikirannya mereka, teman-teman, kan kita nggak tahu. Dan di sana itu, di ceritanya itu, di rumahnya itu maksudnya, itu cerita dulunya, jadi kayak urban legendnya yang dulu gitu, cerita tentang masa lalunya rumah itu kenapa jadi angker. Itu kabarnya ada seorang wanita yang bunuh diri secara tragis di rumah itu, dan berdirinya itu gantung diri gitu teman-teman. Jadi sana nanti ada kayak satu kamar yang bener-bener dilarang masuk buat siapapun gitu. Jadi kamarnya itu yang dimasukin sama Cenayang di scene awal tadi, dan kamarnya tuh bener-bener wah serem banget sih kalau menurut aku. Dan ini bener-bener aku lihat rumahnya aja, kalau aku pribadi lihat rumahnya kayak gitu aku udah nggak mau masuk, mau dibayar berapapun juga nggak mau masuk, udah serem banget gitu, lebih serem daripada rumah hantu gitu. Dan akhirnya mereka itu masuk ke rumah itu, terus mereka memutuskan untuk semalam menginap di sana gitu. Sebenarnya udah di sama warga-warganya tuh udah dibilangin jangan ke sana, pokoknya kamu jangan ke sana, sana itu bahaya banget, nanti kamu bisa ke sana tapi nggak bisa balik lagi kayak gitu-gitu. Udah banyak yang mencegah, tapi yang namanya jiwa muda gitu ya, young soul young soul gitu ya. Wah pokoknya kayak gitulah, merasa lebih tertantang, kalau dilarang semakin dilakukan kan kayak gitu. Akhirnya mereka masuklah ke sana, dan mereka itu nggak tahu sebenarnya, mereka berlima itu tadi, yang 4 itu tadi nggak tahu kalau si Suhi, si Enji tadi, dia itu punya indra keenam. Jadi dia ala-ala kayak Roy Kiyoshi gitu, si Enjinya dia tuh tahu gitu kalau ada roh yang menaungi si rumah itu. Dan udah hawanya tuh nggak enak banget dari awal. Itu kayak Enji tuh sudah jangan masuk sana kayak gitu, kayak dia tuh secara pribadi udah nggak sinkron jiwanya sama si rumah itu tadi, dan pasti berpikiran kalau akan terjadi sesuatu di rumah itu. Dan benar aja kayak gitu teman-teman, terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya kenapa nih film judulnya Zero Megahertz gitu, ada ceritanya teman-teman. Jadi aku jelasin sedikit ya biar kalian nggak bingung kenapa harus Zero Megahertz gitu, kenapa nggak 1, kenapa nggak 2, kenapa nggak 10 gitu ya. Ini karena ini mengacu pada gelombang frekuensi otak gitu. Otak manusia itu kan ada frekuensinya tuh ya, ceritanya kayak ilmiah gitu deh teman-teman. Jadi kalau kita mau berkomunikasi dengan roh dunia lain itu, kita itu frekuensinya tuh harus 0 otaknya. Kalau 0, kita akan memasuki alam bawah sadar, dan disitulah kita bisa berkomunikasi dengan dunia lain. Nah ini tujuannya seperti itu teman-teman. Jadi di film ini nanti itu kayak ada alat-alat gitu, terus ada kayak kamera, terus ada kayak cek gelombang yang dipasang di kepala gitu. Jadi kayak mereka itu benar-benar mempersiapkan semuanya itu, semua benda-bendanya itu kayak peralatannya itu benar-benar peralatan yang canggih. Jadi di sini aku bisa lihat film Korea genrenya horor yang mereka itu memasang kalau aku baca di internet sih kayak review-reviewnya itu namanya tuh horror folk ala Korea. Jadi kayak bener-bener barang-barangnya tuh sudah ini banget, bukan kuno ya teman-teman, jadi udah modern banget gitu. Jadi segala kayak mesin-mesinnya gitu. Jadi adegan ini yang seperti aku lihat di review-reviewnya yang tadi aku bilang, jump scare-nya sih minim, maksudnya nggak banyak-banyak banget, cuman ya plotnya itu loh yang bikin kita tuh kayak penasaran, oh ini gimana sih, oh ini kok kayak gini sih, nah kayak gitu. Ini ceritanya menarik banget. Terus ini kan menggunakan frekuensi gitu ya, menghubungkan manusia dengan roh halus. Jadi kalau menurutku sih lebih make sense ya sama kehidupan kita. Kan biasanya ada yang di luar jalur terus tiba-tiba ceritanya melenceng kayak gitu, enggak. Jadi ini tuh menggabungkan antara sains sama realita gitu. Dan menurut aku ini bagus banget buat ditonton buat kalian yang suka-suka film science horror gitu. Dan sebenarnya sih aku mau sedikit lagi berbicara, kalau film ini tuh banyak yang
banyak yang bilang, tapi aku nggak bilang. Kalau menurut aku sih bagus. Banyak yang bilang penampilannya Enji sama Sung Hyol tadi itu tidak banyak membantu di film ini. Jadi memang sih di bagian scene itu lebih banyak ditunjukin sama salah satu cewek yang namanya Yoon Jong tadi, karena dia yang menjadi researchnya. Jadi dia nanti yang akan dipasangin gelombang frekuensinya. Jadi si Yoon Jong tadi ada salah satu cewek tadi itu yang akan dipakein alat cek gelombang itu buat untuk mengetahui deteksi roh-roh itu tadi gitu ceritanya. Jadi NJ-nya tuh cuma actingnya cuma bisa lihat oh di sini ada hantu, di sini ada hantu, kayak gitu-gitu aja. Jadi bukan dia yang jadi ininya orang yang pakai gelombangnya itu. Jadi menurut aku sih kurang, harusnya NJ yang jadi akhirnya kan dia yang lebih fokus ke NJ gitu sih kalau menurut aku. Cuman overall bagus sih teman-teman, ini layak untuk ditonton. Jadi kalau mungkin kalian penasaran endingnya bagaimana, apakah Anji selamat dengan kelima temannya itu, atau mungkin nanti di bagian akhir akan ada plot twist yang bikin kalian melongo sama kayak aku pas nonton. Aku langsung shock, what the titik. Oke, kayak gitu. Jadi aku bener-bener kayak shock, kok kayak gitu. Udah deh, pokoknya tonton aja. Aku di sini buat review aja, jadi biar kalian nonton gitu. Kalau aku jelasin semuanya nanti kalian nggak bakalan nonton, kan percuma gitu. Jadi aku jelasin kalau ini film horor Korea yang bertemakan folk horror. Jadi kayak jump scare-nya tuh sedikit banget kalau buat aku, tapi buat kalian yang penakut ya mungkin banyak gitu. Karena aku udah sering nonton yang jump scare-nya banyak, jadi menurut aku ya ini biasa aja gitu ya. Dia menakutkan, cuman nggak yang kayak deng kayak Conjuring itu nggak. Jadi ini lebih sedikit minim, cuman plot twist-nya keren menurut aku, dan endingnya juga wow banget ya. Biasalah endingnya film-film horor seperti apa, kalian pasti juga tahu yang pecinta horor. Jadi ini buat kalian layak buat ditonton. Kalian bisa cari-cari aja linknya di YouTube, bisa nanti kalau aku dapat linknya aku bakal bagi di share di bawah. Dan aku juga seperti biasa di ending aku pasti akan bagi trailer buat kalian. Jadi tenang aja, kalian akan aku bagiin trailernya. Nanti kalau kalian udah nonton terus kalian suka dengan trailernya, boleh langsung cus nonton. Oke teman-teman, sekian dulu podcast dari aku. Terima kasih udah dengerin dari awal sampai akhir aku ngoceh. Dan mungkin kalau ada salah-salah kata, mungkin salah-salah nama pemain gitu ya, boleh di komen di bawah gitu. Mbak salah yang ini, harusnya namanya ini gitu. Boleh banget, kita manusia harus saling mengingatkan. Oke? Baiklah teman-teman, sekian podcast dari aku. Thank you for listening. Don't forget to subscribe, like, share, and comment di podcast aku. See you on my next podcast. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. 준비물은 똑같은 인형 2개. 이 인형은 일종의 미끼야. 귀신을 자극하는. 이제 귀신을 불러내기 위한 모든 준비는 끝났어. 피날레만 남은 거지. 혹시 아냐? 0.0MHz를 직접 보게 될지. 0.0MHz? 귀신을 부르는 주파수 같이. 윤종아. 그거야. 그 머리 그런 귀신. 한 번 달라붙은 귀신을 끝까지 물어뜯는 법이야.